Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Nur Ilmi, NIM 19 16 03 01 17. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat yang bernama Coffee and Game. Latar belakang dari bisnis plan ini adalah tanaman kopi dibawa masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda dan berhasil membuat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi utama di dunia hingga kini. Namun akibat arus globalisasi dan kapitalisme, Belanda yang diterima Indonesia, budaya kopi Indonesia hanya menjadi bagian dari keseharian dan tidak banyak diapresiasi masyarakat lokal. Budaya kopi yang ada di Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari Eropa, Itali, Cina, Melayu, budaya lokal seperti Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Baik dalam hal pengolahan maupun dalam penyajian. Di zaman yang modern, di zaman yang modern seperti sekarang ini, pedagang kopi khas pinggir jalan harus lebih inovatif dalam bersaing dengan mall, kafe. Hal tersebut harus dilakukan untuk tetap mendapatkan pasar menengah ke atas, karena mereka memiliki daya beli yang besar. Sehingga mereka juga yang dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi pedagang kecil. Selanjutnya, contoh pedagang kopi yang sudah banyak dijual di kafe dan mall adalah kopi kenangan, kopi janji jiwa, di mana kopi tersebut merupakan minuman yang digemari dan dapat ditemukan di berbagai daerah. Jelas, janji jiwa, kenangan yang sudah besar namanya di outlet seluruh daerah pasti ada. Selanjutnya, untuk bisnis yang akan penulis buat, maka hal yang utama bagi penulis sebelum mengembangkan bisnis adalah membuat rencana bisnis guna meminimalisir resiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Penyusunan rencana bisnis ini dibuat secara sistematis dengan analisa aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek operasional, dan aspek keuangan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat adalah satu, bagaimana rencana bisnis distribution channel coffee and game yang tepat. Yang kedua, bagaimana analisis bisnis coffee and game dari aspek pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Selanjutnya, adapun tujuan dari bisnis plan ini untuk mengetahui rencana bisnis distribution channel coffee and game yang sistematis, terukur, profitable, dan realistis. Kedua, untuk mengetahui bisnis coffee and game dari aspek pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Ketiga, layanan cepat dan bermutu yang terjangkau. Itu pasti. Adapun target pasar dari bisnis plan ini untuk kalangan muda, terus blogger itu untuk blogger untuk di web, kalau dicari Coffee and Game pasti ada, kayak bisa direview oleh YouTuber dan semacamnya. Selanjutnya target pasar mall dan kafe. Selanjutnya layanan pemasaran digital.
Yang pertama, pemasaran media sosial itu penting. Dua, strategi konten untuk membuat iklan ya. Iklan supaya eh, lebih menarik dan semua orang tahu ada bahwa ada Coffee and Game. Optimasi mesin pencari. Selanjutnya, manajemen hubungan konsumen. Desain dan pengembangan web dan aplikasi. Yang terakhir, analitik dan pelaporan. Itu untuk pelaporan segala macam keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup rancangan bisnis ini. Yang pertama, lingkup analisis aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek operasional, dan aspek keuangan. Yang kedua, sasaran pemasaran adalah mall dan kafe di kawasan sekitar lokasi produksi, serta warga di daerah sekitar lokasi. Baik, itu saja. Yang terakhir, kesimpulan dari bisnis plan ini, dengan adanya bisnis ini saya ingin mengajak anak-anak muda yang berinovasi dan sedang mencari pekerjaan tapi ingin mempunyai penghasilan dan pengalaman. Jelas di zaman sekarang ini sedang pandemi, di mana pekerjaan sedang dibutuhkan, dicari di mana-mana. Maka dari itu, dibuatlah bisnis plan ini dan semoga terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.